Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita bakal ngelanjutin seri tutorial dari manajemen anggota dan e-agenda, yang dimana pada video kali ini kita bakal membuat fungsi autentikasi, karena di video sebelum-sebelumnya itu kita udah bikin halaman login.php ya. Jadi di sini kita tinggal bikin function-functionnya aja. Nah, di sini saya mau disclaimer dulu ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman belum nonton video sebelumnya, itu silahkan ditonton dulu, karena seri tutorial ini tuh nyambung ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman langsung nonton tutorial yang ini tapi teman-teman skip video-video sebelumnya, itu ya kemungkinan teman-teman bakalan bingung gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman cuman nyari fungsi untuk loginnya aja, ya silahkan aja, nanti bisa teman-teman terapkan di code-nya teman-teman. Nah, sebelum mulai seperti biasa, teman-teman silahkan buka Visual Studio Code-nya dan lokal servernya teman-teman ya. Di sini saya pakainya Laragon, jadi saya udah start juga Laragonnya. Terus saya juga udah buka Visual Studio Code-nya atau code editor yang saya pakai. Nah, gak perlu lama-lama lagi, jadi kita langsung bikin aja ya fungsi dari autentikasinya, karena di sini kita udah bikin halaman login ya. Nah, yang pertama itu teman-teman silakan buka folder functionnya. Nah, di folder function ini tuh teman-teman silahkan bikin file baru namanya out.php. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah bikin file out.php-nya, nah di sini tuh karena kita di sini mau bikin function ya, jangan lupa tag untuk pembuka kode PHP seperti biasa ya, kurang dari tanda tanya PHP. Nah, di bawahnya baru kita bikin fungsi untuk yang pertama itu, kita bakal bikin fungsi untuk register. Terus yang kedua itu fungsi untuk login. Terus yang ketiga itu fungsi cek login, sama fungsi untuk kalau misalkan dia udah login, langsung aja redirect ke dashboard gitu. Nah, di sini berarti kita bikin dulu fungsi register, terus fungsi login. Mungkin di video kali ini kita bikin ini aja kali ya, function buat login sama function buat register terlebih dahulu. Nah, untuk dua function yang tadi sebelumnya itu saya sebutin, di video berikutnya sekalian ngelanjutin video tutorialnya gitu. Jadi videonya tuh nggak panjang-panjang, karena ini code-nya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi ya mau gak mau tuh teman-teman, daripada nanti pusing kan kebanyakan ngomong sayanya, jadi mending saya pisah aja teman-teman ya. Nah, yang pertama-tama itu silakan teman-teman bikin function gitu, function register. Nah, register ini punya parameter, yaitu username. Ini sesuai sama database kita ya, username, password, terus dia ada member ID sama ada role. Nah, ini tuh saya tahu dari mana, dari database ya teman-teman ya. Ini kita buka aja databasenya di bagian users. Nah, di sini usersnya itu kan username, password, member ID, sama role. Nah, makanya parameternya juga yang di code kita itu tadi
username, password, member ID, sama role. Nah, sampai sini teman-teman udah paham ya. Nah, sekarang ini kita lanjut. Di sini saya ada lupa buat include ya. Include titik slash bukan gini, berarti titik slash config slash connection.php. Nah, ini jangan lupa, karena kita pakai connection, jadi jangan lupa dimasukin si connectionnya. Terus kalau udah, kita bikin global $con. Nah, terus kita bikin di sini untuk password hash ya. Jadi kita bisa bikin variabel baru. Ini gini aja deh, hash password. Jadi di sini kita bisa bikin variabel baru. Kita bikin aja gini, hash password. Nah, sama dengan kita pakai ini aja ya, contohnya password hash. Nah, isinya tuh dollar password. Terus untuk algoritmanya ini kita pakai password default aja. Nah, kalau udah jangan lupa titik koma. Terus kalau udah, berarti kita tinggal siapin SQL-nya di bawahnya nih. Kita bikin aja gini ya, SQL $SQL sama dengan insert into users. Nah, yang di insert itu apa? Yang di insert itu yang pasti username, password, member ID, sama role. Nah, kalau udah, kita masukin values-nya itu. Karena kita mau pakai statement, jadi di sini kita pakai tanda tanya aja ya. Tanda tanya, dan tanda tanya. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita bikin variabel baru namanya statement $con. Kita prepare. Nah, yang prepare itu kan di sini kan teman-teman bisa lihat tuh kan string query. Nah, query-nya itu kan ada di dalam variabel SQL. Makanya di sini kita panggil aja $SQL. Terus kalau udah, kita titik koma. Nah, di bawahnya baru kita cek nih, if kalau misalkan si stmt ini tuh sama dengan false, jadi tuh si stmt ini tuh dia ngasilin nilainya true atau false ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh di situ kan ada var mysqli stmt garis lurus false. Nah, kalau misalkan dia false, artinya kan dia gagal ya. Berarti kan dia gagal insert. Nah, di sini kita return aja. Return. Nah, di sini saya mau returnnya tuh dia berupa objek ya. Status error. Terus message-nya itu gini aja, prepare violet .2. Nah, di sini kita concat aja, atau concat itu artinya kita gabungin string di PHP itu dia pakai titik ya. Jadi
namanya concat kalau di PHP. Jadi HTML special chars. Nah di sini kita langsung gini aja, $con, kita langsung panggil objeknya error. Terus kalau udah kita ini, jangan lupa di sini titik koma. Nah berarti kan di sini udah tahu nih kalau misalkan dia error atau si statement ini tuh error, berarti dia bakal nge-returnin si objek ini. Nah kalau misalkan dia nggak error, ya kan, berarti kita tinggal bikin stmt, kita bind si paramnya, si tanda tanya itu. Makanya kita bind aja, bind params. Nah bind params ini yang pertama tuh kita masukin tipenya kayak di CRUD ya. Kalau teman-teman ingat tuh sebenarnya ini tuh mirip kayak CRUD ya. Jadi tinggal bind params, di situ kan ada username, password, member, ID sama role kan. Nah username itu kan string, password itu string, member ID itu kan integer, role itu string. Nah berarti kayak gini, SSIS, koma. Nah datanya itu apa? Datanya itu ada username, terus passwordnya itu kita pakainya si hash password, terus $member ID, terus terakhir itu kita pakainya role. Nah kalau udah jangan lupa titik koma. Nah setelah di bind berarti kan kita harus execute ya. Ini sebenarnya kita bisa copy aja ya teman-teman ya, code-nya supaya nggak terlalu panjang. Nah ini aja nih kita copy nih ya, teman-teman tinggal ke CRUD.php, terus teman-teman cari code yang if stmt execute ini sama else nya, karena sama aja ya teman-teman ya. Kita copy terus kita paste di sini. Nah udah sama aja. Terus kita cari yang atasnya juga. Nah ini kita copy nih supaya dia nyambung ya. Ini kan nggak apa ya, nggak sesuai kan sama CRUD kan. Nah ini kita bikin kayak gini aja. Nah berarti register udah nih ya kan, register udah berarti sekarang login function login. Nah login itu dia juga punya parameter, nama parameternya itu ada username sama password. Jangan lupa ini. Nah ini bisa kita copy aja kalau teman-teman malas nulis ya, atau teman-teman malas ketik kayak saya, ini copy aja. Nah di bawahnya kita bikin lagi si query-nya. Nah karena loginnya itu di sini saya pengen ambil nama dari membernya, otomatis di sini berarti kita pakai yang namanya join. Nah di sini teman-teman ikutin aja, select u titik u itu untuk user, user underscore id, koma u titik password, koma u titik role, koma u titik member underscore id, koma m titik name. Nah m ini tuh artinya member ya, nanti saya jelasin kalau sintaksnya tuh udah penuh ya. Ini teman-teman ikutin aja, m titik name. Ini saya enter aja di bawah. Terus kalau udah
teman-teman masukin from. Nah, from-nya apa? Karena kita mau select users, ya udah berarti kita from-nya users. Nah, usersnya itu kita kasih nama U. Di situ kan udah ada tulisan tuh U titik user ID, U titik password. Nah, makanya di sini user spasi U. Ini tuh artinya user alias U. Nah, ini saya coba lihat dulu ya, user ID ini benar user ID apa ID gitu. Nah, ternyata bukan user ID ya teman-teman ya, tapi ID doang. Oke. Berarti kita panggil gini, ID. Nah, from user U. Nah, di bawahnya ini kita enter lagi aja. Join, karena kita mau join. Nah, yang di join itu apa? Yang di join itu members, karena kita mau ngambil data dari nama membersnya. Members. Nah, aliasnya apa? Aliasnya itu kan situ M. Ya udah berarti join members spasi M. Nah, on. Nah, on itu artinya tuh datanya tuh nyambungnya di mana gitu. Nah, di sini datanya tuh nyambungnya di U titik member underscore ID sama dengan M titik ID ya kalau nggak salah ya. Kita coba cek members ID. Oke. M titik ID. Nah, kalau kayak gini berarti kan dia nge-select semua kan, berarti namanya bukan login. Nah, makanya di sini kita kasih where. Nah, where sorry, ini harusnya enter ya. Di sini where. Nah, where-nya itu apa? Where-nya itu ya username, karena kita mau ngambil data berdasarkan username yang dimasukin sama pengguna atau user. Makanya di sini U titik username sama dengan tanda tanya supaya bisa kita bind. Nah, ini saya jelasin ulang ya teman-teman ya code-nya ya. Jadi di sini tuh U ini tuh alias dari users. Nah, M ini alias dari members. Nah, berarti di sini artinya select user.id, user.password, user.role, user.memberid, member.name. Nah, karena di sini selectnya itu kita mau ambil datanya itu dari user, ya udah berarti ini from user. Tapi bisa nggak kalau misalkan ini dibalik? Bisa. Nanti teman-teman silahkan coba aja. Ini tuh bisa dibalik ya. Misalkan teman-teman mau selectnya itu dari member, ya itu bisa aja. Cuman karena di sini saya maunya user di select pertama, join ke member. Nah, makanya saya from user, joinnya member. Nah, ini saya lanjut ya. Semoga teman-teman paham gitu. Nah, sama kayak yang di bawahnya nih. Ini kita bisa copy aja sih ini nih. SQL ini bisa kita copy. Terus ini juga bisa kita copy sampai bawah. Kita copy karena isinya sama ya teman-teman ya. Nah, terus kalau udah berarti bind paramsnya itu kan cuma satu ya. Bind param yang ini kan di sini tanda tanya cuma satu nih. Username itu kan stringnya satu. Ya udah gini aja, $s ini kita matiin nih, ini kita tutup. Nah, terus kalau udah kita ambil datanya nih di sini kan. Ini kita udah ambil datanya nih, ya kan. Nah, sebelum di return, ya kan, ini kan return kan. Nah, sebelum di return itu kita mau cek dulu nih, dia itu datanya password yang diinputin itu bener apa enggak. Nah, makanya di sini ini saya tutup aja dulu ya teman-teman supaya nggak bingung. Jadi di bawah si get result ini teman-teman tinggal masukin dolar ini salah ya teman-teman ya. Ini salah, maaf teman-teman, ini salah. Iya salah. Ini harusnya habis bind params itu kita ambil datanya.
Nah, kita pakai stmt juga, stmt fetch kalau nggak salah ya, ya benar, fetch. Nah, baru kita cek password nih, cek password. Nah, di sini if, nah di PHP itu ada bawaan ya, password verify. Nah, password verify ini tuh dia punya dua parameter. Yang pertama itu password, yang kedua itu password hashnya. Nah, makanya di sini kita bikin gini, $ password, koma, ini tuh harusnya hash password ya. Ya harusnya ini $ hash password sih. Ya nanti kita coba dulu ya. $ hash password. Terus buka kurung. Nah, kalau misalkan dia udah berhasil, ya kan? Misalkan dia udah berhasil nih si login sama registernya kan, ya udah berarti kita tinggal masukin dia ke dalam session. Ini ada code yang kurang, cuman kita lanjut dulu aja teman ya, nanti code yang kurang kita tambahin sendiri. $_session. Nah, yang pertama itu kita ambil user ID-nya dari $user ID. Nah, ini kita copy aja, karena balik lagi saya males untuk ngetik ulang. Role, satu lagi member underscore ID, berarti ini name, ini role, ini member ID. Oke. Nah, di mana ya, jadi kan kita udah cek ya, nih, terus ininya salah kan, terus kita bind params. Nah, habis bind params kita berarti bukan fetch ya temen-temen ya, ini harusnya execute. Ini kita pisahin aja deh supaya teman-teman gak bingung. Execute SQL statement ya, statement $stmt execute, terus $stmt store result ya, store result. Nah, kalau udah ini bisa kita copy aja, kita cut aja ya namanya, kita cut. Terus kita cek di sini nih, if $stmt 6 rows. Nah, ini kan artinya kan kalau misalkan 6 rows-nya itu sama dengan 1 gitu, kayak gini, berarti datanya ada tuh ya. Nah, kalau datanya ada berarti kita cek dulu di sini, tapi sebelum itu kita mau ambil datanya, stmt bind result $user ID $name, $hash password, $name, $role, role, terus $member ID. Nah, ini kita pindahin dulu role-nya ke depan sini, role member ID juga kita pindahin ke sini, role member ID name. Terus di sini berarti
jangan lupa titik koma biar nggak error. Nah, kalau udah di binary result ya kan, nah berarti kita stmt fetch ya. Ini tadi saya ada salah namanya, maklum manusia bukan nabi boy. Oke, saya lanjut ya teman ya, saya lanjut. Ini kalau misalkan udah di udah di masukin ke dalam session ya kan, nah ini kita bisa pakai ini aja nih returnnya nih, supaya nggak terlalu mager-mager banget ya. Karena ya balik lagi teman-teman, kalau teman-teman rajin ya teman-teman ketik aja gitu ya, tapi karena saya mager gitu, jadi ini saya return aja. Statusnya itu berarti sukses, message-nya itu berarti berhasil login. Nah, kalau misalkan dia else ya, else otomatis error, gagal. Berarti kan errornya itu kan gagal ya. Nah, gagalnya itu kenapa? Atau enggak kita gini aja, username atau password salah. Nah, terus ini kan kalau misalkan passwordnya dicek, nah kalau misalkan datanya nggak ada di sini, berarti else masukin lagi di sini. Returnnya berarti gagalnya ini akun tidak ditemukan. Oke. Nah, berarti sampai sini kita udah bisa nih, harusnya ya. Kita udah bisa jalanin fungsi register sama fungsi login. Nah, sekarang kita coba buat fungsi si registernya dulu. Kita fungsi loginnya dulu ya, karena kita udah ada datanya gitu. Nah, di login ini berarti gini. Di login ini di atas ya, di atas sini aja. Kita pinggir kayak gini, PHP. Karena kita butuh session, simpan data di session tadi kan. Nah, berarti di sini harus satu session start kayak gini. Ya kan? Terus kalau udah session start, di sini kita bikin out mana ya enaknya ya, kita bikin function untuk loginnya. Penting di mana ya teman-teman ya, di atas sini, di bawah sini aja deh, di bawah sini aja teman-teman ya, karena ya nggak bakal kebaca juga ya nanti ya kalau misalkan di inspect elemen. Makanya ini kita panggil aja di sini if isset $_post login, maka $username sama dengan $_post username. Nih copy aja ke bawah password. Terus kalau udah kita bikin aja kayak gini, $result sama dengan kita langsung panggil aja login
dollar username, dollar password. Nah, ini di sini jangan lupa kita include kita pakai include once aja namanya. Berarti ini kayak gini, function /out.php. Nah, kalau udah ini tuh sebenarnya kita bisa copy sih dari fungsi apa ya yang gampang, position mungkin. Ini bisa kita copy aja karena sama aja namanya. If sama dengan sukses, ini taruh sini. Nah, berarti ini tinggal ganti dollar resultnya jadi dolar dah. Nah, ini kalau berhasil kita mau dia redirect ke window location.href sama dengan ini kita belum bikin ya halamannya, index.php tanda tanya page sama dengan dashboard. Ini nggak tahu nih kita udah bikin apa belum nih, semoga udah sih. Pages dashboard kita coba cek di menu.php dashboard pages index.php. Oke, ternyata udah nih, ternyata udah kita bikin, login juga udah kita bikin. Nah, sekarang adalah pembuktiannya nih, tapi sebelum itu kayaknya kita tambahin ini dulu deh supaya outnya nggak berantakan. Kita tambahin fungsi untuk redirect deh. Kita tambahin fungsi untuk redirect supaya nggak berantakan gitu. Function sekalian aja namanya biar nggak ini. Sebentar saya lihat dulu, kita udah record masih setengah jam, masih aman. Cek login, berarti kita bisa cek kayak gini, if tidak iset $_session user _id, maka nah kita langsung aja oper gini header. Nah, location .2 login.php titik koma, jangan lupa ini kita exit supaya nggak ada lagi proses yang dijalanin. Nah, ini cek login udah. Nah, berarti sekarang kita bikin function. Kalau dia udah login, berarti dia nggak boleh ke halaman login. Redirect if login. Nah, ini sebenarnya isinya juga sama kayak ini, cuman yang ini kita copy aja, yang bedain tuh if iset session id location. Nah, ininya kita ganti index.php tanda tanya page sama dengan dashboard. Oke, sip, aman ya, ini udah aman. Berarti di loginnya ini di mana, di sini ya, di sini berarti kita bisa panggil si redirect tadi. Kita tinggal panggil aja redirect if login. Nah, berarti ini kita udah bisa nih kan, kita udah bisa masuk ke loginnya. Nah, cuman kalau teman-teman perhatiin lagi,
Nah, ketika kita masuk ke halaman anggota kayak gini, nah ini tuh dia bisa, harusnya kan dia nggak bisa ya, harusnya dia tuh masuknya ke halaman login. Nah, itu caranya adalah karena kita tadi udah bikin udah bikin functionnya. Nah, caranya adalah ini juga kita copy aja, tinggal kita copy ya teman-teman ya. Kita copy, terus kita paste ke dalam sini, ke index yang ini nih. Kita copy, terus kita bikin kurang dari tanda tanya PHP kurang dari lebih besar. Nah, ini kita masukin sini. Terus jangan lupa di sini tuh kita panggil session startnya juga ya teman-teman ya. Kita panggil session startnya juga. Nah, di bawah sini baru kita panggil cek login. Nah, harusnya kalau misalkan kita akses ini diarahinnya ke login. Nah, ini yang kita mau ya. Berarti kan kita udah nggak bisa akses si menu-menu yang lain kan. Nah, contohnya nih misalkan index.php tanda tanya user. Salah ya. Tutorial. Misalkan ini nih. Nah, nggak bisa tuh. Berarti kita harus login. Nah, di sini saya lupa nih passwordnya apa nih. Kita coba dulu ya teman-teman ya. Surya MSJ, passwordnya 12345. Index.html, astagfirullah. Ini kita belum setting ya teman-teman ya untuk form actionnya nih. Maklum manusia teman-teman ya. Jangan lupa metodenya post. Terus di sini sama di sini berarti kita kasih name, username. Ini berarti password. Button class ini kita kasih type-nya submit. Nah, ini harus udah bisa, cuman di sini saya mau ini ya, mau ubah datanya dulu nih, jadi di sini kita echo aja, yang di echo itu kita mau bikin password dummy ya teman-teman ya, password hash, stringnya itu kita pakai 12345 aja. Terus untuk password algoritmanya itu kita pakai password default, jangan lupa titik koma. Nah, ini kalau kita refresh di sini, nah ini kita copy, kita paste ke dalam database kita ya teman-teman ya. Database kita di users. Nah, ini nih kita ganti aja. Nah, enter. Oke. Nih udah bisa kita hapus. Oke. Nah, berarti sekarang kalau kita refresh ini udah hilang. Terus kita masukin Surya MSJ, passwordnya itu tadi 12345, kita enter. Nah, ini kenapa dia ke login.php lagi nih. Harusnya dia nggak ke login.php lagi. Oke, ini mari kita debug bareng-bareng ya teman-teman ya. Kan kita udah session start di login, include once, out.php function redirect.
Di sini coba di login sini include once, session start, include once, check login. Oke. Sekarang kita lihat di function outnya. Kenapa dia nggak in? Oh iya, tombolnya teman-teman. Aduh, ini lupa nih. Nah, harusnya tombol juga kita kasih name. Nah, sekarang kita coba lagi. Surya MSJ 12345. Nah, ini error nih. Kenapa errornya? Oh, ada typo ya teman-teman ya. Ada typo di out, typo di member ID. Ini member ID. Berarti di sini member ID. Nah, sekarang kita refresh lagi. Kita coba lagi. 1 2 3 4 5. Nah, berhasil login. Kalau kita oke, harusnya dia ngarah ke dashboard. Dan teman-teman ya, berarti ini kita udah berhasil login. Nah, sekarang kalau misalkan kita arahin ke halaman login lagi, nah dia udah nggak bisa, dia langsung redirect ke halaman dashboard. Nah, berarti sekarang tinggal fitur logout. Nah, sebenarnya untuk fitur logout itu gampang sih. Itu malah lebih gampang dibanding fitur login ya, kalau menurut saya pribadi. Nah, untuk fitur logoutnya itu kayak gini teman-teman. Di root foldernya ini kita bikin gini, logout.php. Nah, di sini kita bikin kayak gini, php, terus kayak gini. Nah, ini kita tinggal session aja nih. Ada session pertama, kita otomatis session start dulu. Nah, kalau udah session start, kita session unset. Kita cari session unset. Nah, unset itu buat ngapus variable sessionnya. Terus kalau udah, kita destroy aja, session destroy. Nah, ini harusnya kayak gini. Terus di sini ini kita copy aja nih si doc type HTML nya ini nih sampai head ya. Mana tuh logout nih di sini. Nah, kenapa kita copy? Karena nanti kita itu mau pakai suite alert. Nah, makanya di sini tuh kita copy. Terus ini juga kita copy aja. Jangan lupa panggil body. Nih, hapus aja. Nah, ini kayak gini harusnya. Nah, di sini kita tinggal bikin kayak gini aja. Script alert berhasil logout, terus window dot location dot href sama dengan login dot php. Ini kurang iya namanya, terus titik koma. Nah, ini harusnya udah bisa nih, harusnya. Cuman ini kita tambahin dulu script-scriptnya yang ada di sini. Sebenarnya script-scriptnya ini juga nggak berguna semua sih, cuman kita tambahin aja namanya.
berarti di bawah sini, karena nanti ini itu bakalan kita ganti jadi switch alert. Nah sekarang berarti kita ke layout, terus kita ke navbar ya, kita ke navbar. Nah berarti di logout ini harusnya logout dot php. Tapi saya mau bikin kayak gini. Udah lah, nggak apa-apa lah, ini nanti kita pakai switch alert aja teman-teman ya. Nih kita refresh dulu, terus kita lihat itu udah bener ya logout.php. Kalau kita klik logout, ini sebentar, ini saya copy dulu ya, ini saya copy, terus ini saya klik logout, berhasil logout nih. Kalau kita klik OK, nah dia ke halaman login. Nah ini kalau kita buka lagi yang ini, nah dia udah nggak bisa karena sessionnya tuh udah kita hapus, udah kita destroy, udah kita unset, udah pokoknya udah nggak mungkin lagi ada session yang tadi kita set di mana ya, di sini nih, di login ini nih. Nah di sini nih, ini semua udah kita hapus, jadi udah nggak mungkin lagi ada lagi. Jadi ketika ada user yang mau akses dashboard tapi nggak ada session itu, dia otomatis di redirect. Nah berarti videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Mungkin untuk nextnya baru kita bakal ngelanjutin buat fungsi untuk nambah itu ya, nambah hadir apa tidak hadirnya. Tapi sebelum itu kemungkinan kita bakal bikin tampilannya dulu, baru abis itu kita ke fungsionalitasnya gitu. Oke teman-teman ya, berarti videonya saya akhiri sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sama satu lagi saya mau ngingetin ke teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman ya, karena kalau misalkan nanti udah bisa bikin member, rencananya tuh saya mau bikin tutorial yang khusus untuk member aja. Jadi tutorial untuk member tuh kemungkinan tutorial yang bisa dibilang ada di middle sampai ke atas lah. Oke teman-teman, makasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.